Halo dan selamat datang kembali di channel ini bersama saya Dewa Gede Angga Pranata, dan kali ini kita akan membahas mengenai inverse fungsi. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui serta dapat mengaplikasikan inverse fungsi dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual maupun matematis. Lalu, apa itu inverse fungsi? Nah, salah satu contoh inverse fungsi dalam kehidupan nyata adalah kegiatan memakai sepatu dan melepaskan sepatu atau kegiatan yang berkebalikan. Contohnya saja, dari kita tidak bersepatu, jika kita ingin bersepatu, maka kita akan harus mengambil sepatu terlebih dahulu, lalu memasang kaos, lalu masukkan kaki, mengikat talinya, dan maka kita akan menjadi bersepatu. Setelah itu, apabila kita ingin melepas sepatu dari bersepatu, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuka talinya, mengeluarkan kakinya, setelah itu membuka kaosnya, baru meletakkan sepatunya sehingga kita tidak bersepatu lagi. Jadi ini merupakan salah satu inverse fungsi, salah satu contoh kehidupan nyata dalam inverse fungsi, ya. Jadi kegiatan yang berkebalikan, ya. Jadi seperti itu. Jadi salah satu contoh soal kontekstual dari inverse fungsi. Contohnya di sini, seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain sebesar Fx rupiah. Nah, nilai keuntungannya ya, mengikuti suatu fungsi, yaitu fungsi Fx, ya. Nah, Fx-nya adalah 500X ditambah 1000. Nah, tentukan yang A. Jika dalam satu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Untuk soal kedua, jika keuntungan yang diharapkan sebesar 100.000, berapa potong kain yang harus terjual? Nah, dari contoh soal ini kita tahu bahwa ini adalah inverse fungsi, ya, karena di sini berkebalikan. Berkebalikannya di mana? Kita lihat penjelasannya terlebih dahulu. Untuk penjelasan A, yaitu penjualan 50 potong kain, maka X-nya adalah 50, ya kan? Jadi sehingga keuntungan yang diperoleh adalah Fx. Kita masukkan fungsinya, yaitu Fx sama dengan 500 dikali X ditambah 1000. Yang mana kita tahu bahwa X-nya adalah 50, kita ubah X-nya menjadi 50. Maka F50 itu sama dengan 500 dikalikan dengan 50 ditambah 1000. Maka hasilnya adalah 26.000, ya. Jadi keuntungan yang diperoleh 26.000. Jadi seperti itu. Lalu untuk penjelasan yang B, karena keuntungan yang diinginkan adalah 100.000, maka jika hasil yang ingin didapatkan adalah 100.000, maka berapa banyak kain yang harus terjual? Jadi seperti itu. Karena kita menginginkan 100.000 sebagai keuntungannya, maka kita sudah tahu bahwa nilai hasilnya atau nilai Fx-nya adalah 100.000. Karena nilai hasilnya yang kita inginkan adalah 100.000 dan fungsinya adalah 500x ditambah 1000, maka kita ganti Fx-nya menjadi 100.000. Maka 100.000 sama dengan 500x ditambah 1000. Maka 1000-nya dipindahkan ke ruas kiri, maka didapatkanlah 99.000 sama dengan 500x. Sehingga didapatkanlah X atau potong kain atau kain yang harus terjual, banyak kain yang harus terjual ada 198 potong, ya. Di sini adalah merupakan inverse fungsi. Kenapa? Yang pertama karena dari fungsi awal, dari bentuk awal yaitu X, dari bentuk awal dari X difungsikan oleh fungsi F, maka didapatkanlah hasil. Nah, kan seperti itu. Dari penjelasan B, ketika hasilnya didapatkan, difungsikan dengan suatu inverse-nya atau difungsikan dengan inverse fungsinya, maka didapatkanlah suatu awalnya, ya. Berapakah awalnya, X-nya? Nah, dari penjelasan dua contoh di atas, apa itu inverse fungsi? Jadi inverse fungsi itu adalah fungsi yang digunakan untuk mencari elemen awal atau X-nya pada fungsi domain atau fungsi yang awal, yang memetakan elemen hasilnya pada fungsi kodomain. Jadi, berapakah X jika Fx yang diketahui? Jadi seperti itu. Atau berapakah
sehingga hasilnya didapatkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk inverse fungsinya biasanya dinotasikan dengan F pangkat negatif 1 X atau dibaca dengan F inverse. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk inverse fungsi ini ada banyak jenisnya. Jadi yang pertama ada inverse fungsi linier. Nah, untuk inverse fungsi linier ada cara menentukan inverse fungsi linier. Jadi menentukan inverse fungsi linier dari suatu fungsi linier yaitu fx sama dengan ax plus b, caranya adalah seperti ini. Jadi fungsi fx-nya kan ax plus b. Nah, fungsi fx adalah, kita tahu fx adalah y ya. Jadi kita bisa ganti fx-nya menjadi y. Jadi y sama dengan ax plus b. Sehingga setelah didapatkan, jadi ditinggalkan x-nya sendiri ya, atau dipisahkan x-nya. Jadi dari sebelumnya y sama dengan, jadi x sama dengan. Jadi seperti itu ya. Intinya adalah mengganti y sama dengan menjadi x sama dengan. Nah, ini kan sudah didapatkan x sama dengan y dikurang b per a. Nah, setelah didapatkan seperti ini, kita kembalikan lagi x-nya kita ganti menjadi f inverse x itu adalah y di sini. Nah, ini y di sini kita ganti menjadi x kembali. X dikurangi b per a. Jadi seperti itu. Jadi ini dia adalah caranya ya mencari fungsi inverse dari fungsi linier ya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya kalau inverse fungsi kuadrat bagaimana? Nah, cara menentukannya adalah agak panjang sedikit ya. Jadi kita tahu bahwa fx sama dengan y. Nah, y ini kita tahu kan ini ya. Nah, maka y-nya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Setelah itu kita hitung seperti ini. C-nya dibawa ke sebelah kanan dan y-nya di sini kita ganti dengan x ya. Nah, didapatkanlah x sama dengan negatif b ditambah plus minus akar dari b kuadrat dikurangi 4ac ditambah 4ay per 2a. Sehingga didapatkan fungsi inverse dari fungsi kuadratnya adalah negatif b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac ditambah 4ax per 2a. Nah, untuk b, a, c, dan x-nya silakan kalian ikuti di sini ya. Karena ini hanya adalah koefisien dari x kuadratnya. Jadi a di sini adalah koefisien dari x kuadratnya, b-nya adalah koefisien dari x-nya, dan c-nya adalah koefisien dari c-nya ya, dari konstantanya. Sehingga didapatkanlah f inverse dari x adalah seperti ini. Untuk inverse fungsi kuadratnya. Lalu selanjutnya ada inverse fungsi rasional. Kalau inverse fungsi rasional bentuknya adalah ax plus b dibagi dengan cx plus d. Nah, untuk pengubahannya menjadi seperti ini ya, karena sebelumnya dari y sama dengan, kita ganti menjadi x sama dengan, sehingga didapatkan dari ax plus b per cx plus d. Setelah dihitung seperti ini, dapatkanlah x sama dengan negatif dy plus b per cy min a. Dimana kita, sehingga f inverse x-nya adalah kita ganti y yang ada di sini menjadi x kembali. Dapatkanlah min dx ditambah b per cx min a. Tapi harus ada dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan ini ya, tidak boleh sama dengan a per c ya, tidak boleh sama dengan a per c. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana kalau dengan inverse fungsi komposisi? Jadi inverse fungsi komposisinya bisa ditentukan dengan cara seperti ini. Karena kita ketahui bahwa komposisi fungsi dari fungsi, jika ini dari dua fungsi ya, jika dua fungsi fx dan gx diketahui, sehingga kan nanti komposisi fungsinya adalah fog ataupun gof ya. Nah, untuk mencari inverse-nya dari suatu komposisi seperti ini. Jadi yang fog diinverskan itu sama dengan G diinverskan dikomposisikan dengan F diinverskan, atau yang kedua GOF diinverskan itu sama dengan F inverse dikomposisikan dengan G inverse-nya ya. Jadi cara pertama adalah
cari dahulu. Jadi ada dua cara di sini cara mencari inverse fungsi komposisi. Yang pertama, kita mencari dahulu FOG-nya. Kita mencari dulu komposisi FOG-nya yang sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu. Kita sudah bahas di video sebelumnya, ya. Jadi cari dahulu FOG-nya. Lalu setelah didapatkan FOG-nya berapa, apakah itu kuadrat, apakah itu linier, ataukah itu berbentuk fungsi rasional, lalu setelah itu kita inverskan seperti yang Bapak jelaskan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya dari yang ketiga jenis inverse fungsi yang sebelumnya. Atau cara kedua, mencari inverse masing-masing fx, gx, lalu komposisikan. Lalu dikomposisikan, jadi mencari inverse dari masing-masing fx, lalu gx-nya dicari inverse-nya, lalu disatukan seperti komposisi fungsi biasa, ya. Jadi seperti itu cara mencari inverse fungsi dari fungsi komposisi. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah seperti itu, maka di sini ada beberapa latihan yang jika kalian silahkan coba di rumah untuk memperkaya kemampuan kalian, ya. Kalian coba di rumah. Jadi silahkan kalian coba, dan jika kalian sudah bisa, ya berarti kalian sudah paham dengan materinya. Jika tidak, silahkan tuliskan apa yang menjadi pertanyaan kalian di kolom komentar, ya. Ya, sekian saja untuk video kali ini, video mengenai inverse fungsi kali ini. Jadi, inverse fungsi di sini adalah kebalikan dari fungsi. Jadi, kebalikan dari fungsi yang menjadikan dari awal menjadi suatu hasil. Nah, sekarang jika hasilnya sudah ada, otomatis pasti ada awalan. Nah, ketika hasil sudah ada, pasti ada suatu awal yang ketika difungsikan menjadi suatu hasil kembali. Nah, seperti itu dia. Jadi, inverse fungsi adalah mencari awal ketika hasil sudah diketahui. Jadi, seperti itu inti dari inverse fungsi tersebut. Dan inverse fungsi dibagi menjadi 3. Ada inverse fungsi linier, inverse fungsi kuadrat, dan inverse fungsi rasional, ya. Fungsi rasional. Dan untuk inverse fungsi komposisi hanya mengikuti dari ketiga inverse fungsi yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu linier, kuadrat, dan rasional, ya. Jadi seperti itu saja untuk kali ini, untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sekian dari saya. Goodbye.